Oke guys, balik lagi dengan saya Adit MM. Kali ini kita kedatangan musisi pendatang baru nih, D93 Project. Hey. So, jadi apa nih? Kenapa dinamakan D93 Project nih gitu? D93 Project. Oke. Tar dulu. Tapi sebelum D93 kan tuh nama grupnya ya. Yes. Nah itu, perkenalan diri dulu dong. Perkenalkan diri dulu. Oke. Lu nama lu sendiri siapa gitu kan? Kita belum tahu. Gitu. Oke. Gua sih biasa dipanggil Abox ya. Abox. Oke. Teman-teman gua gitu. Ya, itulah. Oke. Terus apa sih kok kenapa bisa Abox itu kan ya gua unik aja gitu kan, Mabox apa ada hubungannya enggak itu? Ya, mungkin kalau gua boleh sedikit cerita lah ya. Ya, backflash dulu kan gue tuh dari SD SMP tuh kan sering olahraga tuh sebetulnya ya gitu. Nah sampai SMA kuliah gue masih sering rutin olahraga gitu. Nah tapi kan SMA itu pas kuliah itu kita udah mulai kenal lah yang namanya Studio Is, Tropicana gitu kan, Film Station kan, masih pernah lah ya. Ya tempat dugem lah. Ya dugem dulu lah ya dulu gitu kan. Nah, gue tuh berapa kali di situ dikasih ya bukain botol sama gitu teman-teman gue gitu. Agak susah mabok sebetulnya. Oh gitu ya. Karena olahraga kali ya. Nah, gue rasa sih karena itu gitu. Nah, tapi sampai suatu saat gue juga pengen tahu gitu kan batas gue sampai mana sih gitu kan. Nah, terus iseng gue gitu. Jadi teman-teman udah pada selesai, udah pada nggak kuat duluan gitu kan. Itu masih ada apa ya? Bakardi kalau nggak salah itu lah ya. Masih ada sisa 3/4 tuh. Ya. Dari yang 700 ml masih ada 3/4 lah. Itu gue glek langsung. Terus gimana? Masih nggak mabok juga? Mabok. Akhirnya di situ lah gue mabok. Aduh. Dan itu parahnya gue mabuknya di floor cuy. Oh gitu. Jadi akhirnya lah gue dari situ disematkan lah gue gitu kan mabok di floor. Punya ijazah abok jadi. Nah itu makanya. Itulah. Oke kita hanya intermezzo ya. Pokoknya kita balik lagi nih. Nah, sebenarnya jadi balik lagi yang tadi D93 Project tuh apa gitu kan. Nah, kenapa namanya itu? Tadinya tuh gue pengen ngasih namanya tuh D93 Reunion Project. Tapi kayaknya kan panjang banget tuh ya. Benar. D93 Reunion Project gitu kan. Mungkin buat nyari kata kunci dan kepanjangan lah. Lupa gitu kan orang lain. Nah, tapi semangatnya tadinya adalah memang band reunion. Project band reunion, rencananya gitu. Ini semangatnya itu. Band apa? Band kuliah apa band apa nih? Ini band waktu SMA sebetulnya. SMA. Iya, gitu. Nah, kita waktu SMA gue punya band namanya D93. Terus ya udah deh. Nah, jadi kembali ke tadi, awalnya sih gue pengen ngajakin reunion project sih dengan anak-anak yang dulu gitu. Anak SMA gitu. Iya, anak SMA gitu. Sekarang sih udah bapak-bapak ya. Ya enggak apa-apa. Lagi musim kok. gitu ya. Nah, hanya ya kesibukan satu dan lain hal, mereka nggak bisa, akhirnya ya gue tetap jalan deh. Oke. Nah, terus kata-kata D93 itu apa gitu? Artinya apa gitu? Apakah dari mana tuh gitu? Sebetulnya itu identitas SMA kita sih sebetulnya ya. Oh gitu. SMA 1 Dago. Emang 1 Dago? Oh iya, D-nya Dago ya? Iya, Dago. Emang gue sama-sama semasa gitu ya? Iya. Gimana nih? Gitu, D itu Dago, 93 itu ya nomornya. Oh, gue sampai sekarang nggak tahu tuh nomornya berapa 93. Enggak gitu ya? Iya. Oke, jadi emang cuma datang kampus pulang ya. Project SMA gitu ya? Iya, tadinya gitu. Nah, terus pas waktu dulu SMA tuh bawain lagu apa aja dulu? Dulu tuh kita pas di D93 itu R&B sebetulnya loh. R&B ya? R&B. Oh, jadi memang apakah itu jadi terinspirasi untuk karya sekarang atau cuman masa lalu aja atau gimana tuh? Kebetulan R&B-nya enggak. Karena emang dulu memang lagi musim R&B ya, sekarang udah enggak ya. Zamannya R&B dulu gitu kan. Dulu tuh berapa personilnya? 10 orang loh bayangin. Oh, dulu 10 orang. 10 orang. Gila banyak banget. Berarti apa aja tuh personilnya tuh? Vokalnya 3. Gitarnya 2. Kadang-kadang main bassnya juga 2. Gila, ada bass 2. Ada perkusi juga. Oke, berarti kan kalau kita lihat dulu kan vokalisnya 3 gitu kan. Nah, ini Mas Abok sendiri nih juga vokalis berarti ya, vokalis di sini ya. Nah, terus kan berarti sekarang vokalnya berapa? 1 apa banyak juga atau gimana nih? Kalau sekarang sih ya 1 aja kalau 1 aja. Oke, jadi nah terus sibuk soalnya yang lain. Sibuk. Terus biar bagi-baginya nggak banyak nih.
Nah, asal ada yang dibagi aja. bener. Nah, terus dari kan dulu kan terus pengaruh oleh R&B dan lain-lainnya karena emang vokal lama kayak mungkin dulu kayak apa ya T5 mungkin gitu ya R&B Brown dia. Sugar Brown gitu Sugar, ya. Flying Bubbles bukan ya? Flying Bubbles enggak sih. Oke. Iya. Nah, itu kan R&B nih. Kalau sekarang tuh genrenya kemana nih kalau yang D93 Project sekarang nih? Kan kalau dulu kan lebih ke bawain lagu orang mungkin ya. Bawain lagu orang, iya. Kalau sekarang kan dia kita lebih berkarya ya. Iya, Mas Abok lebih berkarya gitu. Nah, genrenya apa nih sekarang? Nah, ini sih makanya agak susah juga ya kalau dibilang genrenya apa. Jadi kalau boleh dibilang kan saya tuh bikin lagu tuh dari SMA ya sebetulnya ya, gitu. Jadi SMA tuh berapa tahun sampai sekarang gitu kan? Ya, gitu. ya. Ya 3 tahun yang lalu sih gitu. Benar. Nah, jadi apa? Lagunya itu ada yang slow rock, ada yang pop jazz. Nah, all around sih jadinya. Jadi sekarang all around. Oke. Gitu. Nah, berarti kan orang jadi tidak ada pengaruh ya dari terpengaruh oleh dulu ya. Nah, terus kan mungkin sebelumnya kan pasti mengkonfirmasi nih ke teman-teman lama gitu kan, personel lama gitu kan. Nah, terus kan ada yang diajakin kan pada sibuk tuh apa-apaan terus tanggapan mereka tuh gimana nih dengan yang gue nih mau ngelanjutin nih gitu kan di 93 nih dengan konsep lagu sendiri kan. Itu tanggapan anak-anak sendiri yang lain gimana tuh? Dukung sih intinya sih, pada intinya mereka mendukung sih gitu. Sip. Jadi ya go terus oke jalan aja gitu kan gitu. Nah, terus dukungan supportnya apakah ada berbentuk sesuatu atau gimana tuh dari teman-teman? Beberapa lagu sih sempat juga ada discuss dengan mereka sih gitu, ngobrol-ngobrol, ada masukan gitu kan gitu. Tapi udah gitu ya produksinya sendiri sih. Oke, nah terus lagunya sendiri itu kan dari lagu lama itu berbarengan bikinnya atau bikin sendiri atau siapa yang nyiptain tuh? Kebetulan untuk lagu yang ini di Identity Project ini itu lagu yang saya ciptain semua. Oh, kebetulan iya. Gitu. Dulu ada sih lagu band Identity ada gitu ya, itu teman yang nyiptain, tapi ya karena sekarang masih sendiri ini gitu kan. Jadi ya nantilah mungkin someday kalau kita gabung lagi kita bisa bawain lagu yang dulu dibawain sama yang dibikin sama personil yang lain. Sip. Gitu. Terus yang udah disiapin nih untuk di 93 Project sekarang udah berapa lagu? Sekarang sih ada 10-11 lagu lah kayaknya. Yang udah main juga ya. Ya udah ready. Udah ready itu ya. Udah ready. Oke. Gitu. Nah, terus kan kalau zaman dulu nih ya, kita kan lagu tuh kayak solo mau band tuh kan 10 lagu kan. Ya. Kita mau launching nih 10 Satu lagu album gitu kan, full satu kan. album Ya. dulu. Dan kalau lihat era sekarang kan dia sekarang tuh lebih banyak mau solo, mau band, single dulu gitu kan. Karena memang dari satu lagu juga kalau memang dari si platform digitalnya bagus juga sudah bisa menghasilkan. Kalau diterima audiens Nah, kalau di 93 sendiri tuh mau per lagu apa mau full atau mau separuh mini album atau gimana tuh rencananya tuh? Kalau rencananya sih kita mau launch ya 4-5 lagu dulu lah kayaknya. Gitu. Yang udah kita siapin itu sih sekarang. Oke. Nah, dari genre dari 4-5 lagu itu genrenya apa tuh? Nah, ini juga all around nih sebetulnya nih lagu-lagunya nih 5-5-nya nih. Oh, orang juga. Iya, macam-macam gitu kan. Oke. Gitu ada yang pop jazz, ada yang slow rock, ada yang ballads. Ya, mix lah. Mix gitu. Oke. Nah, terus kasih bocoran juga tuh sama teman-teman kita. Jadi judul lagunya apa aja nih yang mau dikeluarin terdahulu nih? Yang dahulu dulu nih yang 5 itu apa aja tuh? Bocoran ya. Bocorannya tuh. Oke, yang 5 ini KIK. Ya, dia judul namanya tuh Kisah Indah Kita. Wes. Ya. Nah, ini lagunya soal romansa remaja lah ya. Gitu dari PDKT sampai dia jadian gitu kan. Gitu. Jadi musiknya ceria, agak-agak pop jazz gitu. Oh, iya. Dia kita tambahin ada sentuhan saksofonnya itu biar romantis dikit. Oke, siap. Mantap. Gitu. Oke, nah terus itu kan lagu yang KIK ya, pop jazz nih. Terus 4 lagi nih. 4 lagi. Apa lagi nih judul-judulnya tuh yang kan tuh baru 1 judul tuh. Ya. 4 lagi apa tuh? Oke. 4 ini ada lagu Bila, ada Pergi Tanpa Berpaling, ada 1 lagu Inggris juga, judulnya Legacy, sama terakhir Munafiklah Aku. Oke. Gitu. Nah, ini agak menarik juga tuh kan dari 5 itu ada 1 yang genrenya apa lagu bahasa Inggris ya? Ya, ada lagu bahasa Inggris. Legacy ya. Nah, kalau gua lihat sih Legacy kayaknya bukan lagu yang romantis kayaknya kan. Nggak nyambung kalau Legacy. Ya. Nah, itu lagu itu
menceritakan soal apa tuh yang Legacy? Oke. Jadi Legacy ini lagu gue bikin waktu SMA nih kayaknya nih. Ini bercerita tentang peperangan sebetulnya, tapi bagaimana kita mengajak di lagu ini untuk supaya masyarakat dunia itu berdamai gitu. Jadi membuat make a better place for our children, intinya gitulah. Gitu. Okay. Nah itu karena ini dibikin waktu SMA gitu ya. Jadi ada jenisnya itu slow rock. Oke ya, lagu perang ya, mana mungkin lah Iya. jadi jazz ya. Ini nggak ini gitu kan. Nah, rocknya. jadi dia dulu kan ada slow rocknya, terus alunan melodi gitarnya tuh gue rasa dapet banget. Oke lah, intinya. rock ya. Slow rock. Oke. Jadi emang udah ada 2 lagu nih, dari ada pop jazz, ada slow rocknya juga. Iya, Legacy. Gitu kan. Oke. Nah, terus ada genre apa lagi nih di antara 5 ini yang kira-kira lebih yang unik lagi itu? Apa tuh? Ada satu yang pop, ini dia yang judulnya Bila nih. Dia pop alternatif, tapi dia jadi semua lagu ini kita usahakan dia ada ciri khasnya masing-masing. Ya. Nah, yang lagu tadi yang Bila ini pop alternatif ini dia alur bassnya sih. Kita perkuat tuh di situ. Oh, jadi lebih menonjol bassnya. Bassnya lebih menonjol gitu kan. Agak unik nih. Kalau tadi lagu yang Kak Ika kan saksofonnya. Saxophone, betul. Lagu yang Legacy gitarnya kan. Melodi gitar. Wah, komplit nih. ini bassnya nih. Ini bassnya Oke, gitu. oke. Gitu. Nah, yang satu lagi nih. Yang satu lagi ini yang juga unik, ini satu balad ya. Lagunya balad gitu. Iya. Dia kita pakai alat musiknya yang jarang banget juga orang pakai sebetulnya buat di band ya. Iya. Itu cello kita pakai. Oh, ada cello juga ya. Ada cellonya agak klasiknya dikit ya. Sip, Nah, sip, itu nuansanya tuh deepnya membuat lagu itu jadi dapat banget sih menurut gua sih. Di suara alunan cellonya tuh mantap banget. Oke. Gitu. Nah, ada satu lagu lagi nih yang belum Satu diceritain lagi ya. nih. Tadi udah ini. Baru Kaika, 4 nih Legacy, tadi. Bila, Munafik Laku, satu lagi. Oh, Pergi Tanpa Berpaling. Oke. Pergi Tanpa Berpaling ini dia agak techno sedikit dia, maksudnya ada JDM-nya sedikit gitu loh. Tapi bukan yang beat banget. Gitu. Nah, itu bercerita soal ya perpisahan sih kalau ini ya. Perpisahan. Percintaan tapi perpisahan ini juga lagu sedih lah kalau ini. Gitu. Jadi komplit ya, udah ada yang selonya, ada yang seksonya, ada yang bassnya. Bass ada. Yang beat berarti ya lebih ketukan beatnya ya, drumnya, loopnya atau apa ya? Ada, iya. Oke, Gitu, jadi memang dari 5 lagu ini udah komplit lah. Iya. Udah mewakili semua instrumen nih, keren-keren. Oke. Jadi banyak pilihannya gitu kan. Gue suka yang mana gitu kan. Nah, ini kan beda-beda genre nih, memang sih orang beda genre itu. Menurut Mas Abok tuh benang merahnya di mana nih dari antara 5 ini biar ini kerasa ini di 93 nih yang ini di 93 dari apa sih misalkan kekuatannya tuh? Mungkin kekuatannya justru di itu ya, di ciri khas bahwa kita nggak terlalu terikat sebetulnya. Jadi itu nggak terlalu terikat gitu loh. Gitu. Jadi power kita ya kita warnanya itu. Benar, karena memang mungkin setiap orang juga punya warna ya. Betul. Kayak vokal meskipun vokal si A disuruh nyanyi pop, disuruh nyanyi rock juga pasti ya kalau si A vokal gitu, sih kalau akan segitu ya. gitu Itu pasti itunya akan vokalnya sama gitu. Dari musik juga mungkin ya karena nyari sesuatu yang benang merah pasti bakal kelihatan ya. Mungkin akan terlihat lah ya gitunya ya. Oke. Nah, terus harapannya sendiri nih untuk project ini, pencapaiannya, harapannya itu gimana nih? Misalkan apa ini sekedar reunian jadi kita berapresiasi aja lah kita berkarya. Apakah memang ada harapan di luar hanya sekedar apresiasi gitu? Ya. Kalau harapan sih yang baik-baik, yang muluk-muluk ya pasti ada sih sebetulnya. Ya, semoga bisa diterima lah sama masyarakat umumnya gitu kan. Ya generasi yang sekarang milenial atau generasi udah sekarang angkatan kita gitu lah ya gitu kan. Nah, semoga itu bisa lah gitu. Harapan kita sih itu diterima, terus ya juga ya menjadi mewarnai penggalan kisah hidup yang para pendengar lah. Itu sih gitu. Ya kita berkarya juga kan apa namanya? Karya itu legacy lah ya sebetulnya ya. Betul. Jadi ya orang ninggalin kalau ada karya gitu kan, semoga bisa lebih diingat lah gitu. Gitu. Harapan sih.
Oke. Gitu. Nah ini kan di 93 itu emang mau ngeluarin ya. Nah ini lagunya itu udah coba di share ke orang-orang apa masih dikip dulu nih? Masih dikip. Oh jadi Masih biar dikip. surprise ya. Nanti aja sekalian. Jadi yang lain jangan dulu tahu nih. Iya, masih dikip Oke dulu. berarti tunggu tanggal mainnya nih harus tahu nih gitu. Iya. Nah rencananya nih untuk lagu akan dipublish kemana aja nih rencananya? Rencana sih di platform digital pastilah ya, Spotify, atau YouTube, ya semua platform digital sih kita usahakan sih. Oke, Kita jadi masukin. semuanya jadi kalian udah bisa nyari nih, bisa nanti akan ada di YouTube, di Instagram, di Ya ada Facebook, media TikTok, sosial semua kita lah ya. ya, Spotify dan lain-lain. Ada. Gitu. Oke. Terus ini nih untuk bocorannya apa bisa dinyanyiin nih satu lagu aja gitu kan? Biar Bagaimana biar lagunya gimana gitu kan? Mana nih kita kira-kira yang mana yang enak ya? Ya bebas. Oke. Boleh. Ini diiringin gitar atau gimana nih? Langsung aja nih. Susah juga. Mau main gitar aja sambil main gitar juga boleh. Langsung aja kita live lah ya. Oke. Ini mungkin yang lagu yang KIK ya. Dia agak iramanya tuh ngebeat itu enjoy lah. Oke. Itu mungkin di refnya aja ya. Oke, langsung aja. Dan bila ku katakan ku sayang padamu, bukan tak mampu diriku melawan. Dan bila ku katakan ku cinta padamu, ini hati yang tak mau kompromi. Ya. Oke. Oke lah, sip ya lagunya. Ceria banget nih. Ya, beat. Nadanya juga pop jazznya kena lah gitu. Kayaknya bakal enak nih kalau udah jadinya nih. Lagu Sip. jadinya pasti enak nih. Semoga nih ya. Oke, kalau misalkan nih ada teman-teman nih yang mau berkomunikasi nih sama D93 itu kemana aja nih bisa masuknya nih? Nanti kita ada channel IG, YouTube, itu namanya D93 Music Official. Oke, namanya D93 Music Official. Jadi bisa kontak situ. Jadi bisa di situ ada YouTube, ada IG, email ke situ juga sama. Email tembok situ. Jadi D93 Music Official @gmail.com. Oke, pokoknya sukses selalu buat D93 ya. Siap. Jadi semoga kedepannya bisa mengisi musik Belantika, musik Indonesia. Thank you. Khususnya ya. Yang mudah-mudahan Semoga karena ada lagu ininya bisa keluar negeri juga kan, bisa dunia lah. Amin lah. Bikin ya. Siap. Oke, mungkin demikian dulu perbincangan kita. Saya Adit MM undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Thank you. Siap.